Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang lanjutin bahas nomor 11. Rata-rata suhu di kota Espoo, Finlandia itu pada siang hari minus 2 derajat Celcius. Terus rata-rata suhu pada malam harinya minus 2 derajat Celcius. Yang ditanya perbedaan suhu di kota Espoo antara siang hari dan malam hari. Berarti karena ditanya perbedaan itu kan berarti kayak selisih berapa bedanya. Siangnya itu 2 derajat, malamnya itu 7 derajat. Ini berarti perbedaannya yang siang itu minus 2, yang malam itu min 7 kan dikurang karena perbedaan. Berarti ini min 2 terus minus ketemu minus jadi plus, dan gak ada angka lain kan di sini. Berarti jadi plus 7. Nah, ini kamu punya 7, kamu harus bayar 2. Ini kamu punya 7 terus berkurang 2 karena kamu kasih ke teman kamu. Berarti jadi kayak 7 dikurang 2 berarti 5. Jadi perbedaannya itu 5 derajat. Ini yang B. Nah, sekarang nomor 12. Pada suatu tes matematika terdapat 50 soal. Untuk jawaban yang benar mendapat skor 2. Berarti kan kalau dia benar semua nih 50 soal dan dijawab semua, berarti 50 dikali 2 100. Nah, ini kalau jawaban salah skornya min 1, berarti berkurang 1. Dan kalau tidak menjawab skornya 0. Terus Alia menjawab 25 soal dengan benar. 25 soal benar, terus 12 soal tidak dijawab. Berarti yang gak dijawab ini kan gak ada poinnya 0. Berarti kamu hitung ini dulu, 25 ditambah 12 buat tahu berapa soal yang dia jawab salah. 25 ditambah 12 itu kan berapa? 25 tambah 12 itu kan 37. Berarti soal yang salahnya adalah 50 dari total soal ini semua dikurang 37. Itu berarti kan 13. Berarti dia jawab 13 soal salah. Ini kalau 50 soal dia jawab benar, 25 soal benar, berarti 25 dikali 2. Berarti 25 dikali 2 itu kan 50. Terus 50 dikurang yang dia jawab salah. Salahnya 13 soal. Kalau salah berkurang 1 tiap satu soal. Dia salah 13 soal berarti berkurang 13. 50 kurang 13 itu 37. Ini poinnya Alia. Sekarang poinnya Aksa jawab 40 soal benar, terus 7 soalnya nggak dijawab. 7 soal nggak dijawab, berarti soal yang salahnya ini 40 ditambah 7 itu 47. Berarti yang salahnya 50 dikurang 47 itu 3. Jadi kamu hitung poin yang benar dulu. Yang benar itu 40, berarti 40 dikali 2. 40 kali 2 kan 80, terus dikurang dia salah jawab 3 soal. 3 soal dijawab salah, berarti dikali min 1 kan. Kalau tiap salah 1 soal berkurang 1, berarti 3 dikali min 1 itu kayak 3 kali 1 3 tambahin minus min 3. Berarti ini min 3. Jadinya 77. Ini skornya Aksa. Kalau skornya Donita itu dia jawab 42 soal dengan benar. 42 soal. Terus 8 soal nggak dijawab. 8 soal nggak dijawab berarti yang salahnya adalah ini. Nggak ada yang salah ya. Dia jawab 42 soal. Terus 8 soal yang nggak dijawab. Berarti nggak ada yang salah. Jadi 42 yang benar dikali 2. Kan poin kalau benar itu 2. 42 dikali 2 itu 84. Ini skornya Donita. Terus kalau Rakan jawab 37 soal dengan benar. 37. 2 soal nggak dijawab.
2 soal nggak dijawab, berarti 37 ditambah 2 itu 39. Total soalnya 50. 50 dikurang 39 itu berarti kan 11. Jadi dia jawab 11 soal salah. 11 soal salah berarti berkurang 11 nanti poinnya. Berarti 37 dikali 2 dulu. 37 kali 2 itu adalah 74. Terus dikurang yang dia jawab salah itu 11. Berarti 74 dikurang 11 adalah 63. Sekarang yang ditanya, jika batas nilai kelulusan adalah 75 KKM-nya, berarti biar lulus itu minimal paling kecilnya 75. Maka siswa yang dinyatakan lulus adalah yang 75 atau lebih dari 75. Berarti ini 37 skornya, berarti nggak lulus ya, karena di bawah 75. Sini 77, nah dia lolos, kan di atas 75. Ini 84, lolos juga. Terus ini 63, nggak lolos, lebih kecil dari 75. Berarti yang lolos adalah Aksa sama Donita. Nah sekarang ini hasil dari 6 dikali minus 8 terus dibagi minus 4. Kalau ada seperti ini, kali sama bagi kan sama-sama kuat. Tapi untuk lebih mudah kamu kerjain yang pembagian dulu, biar angkanya nggak terlalu besar nanti. Berarti yang pembagian dulu. Ini min 8 dibagi min 4 itu kayak 8 bagi 4 kan 2. Terus minus dibagi minus berarti positif. Apapun itu, plus bagi plus, minus bagi minus, tandanya sama udah pasti positif nanti. Nah tinggal ini 6 nya turun, 6 dikali 2 berarti 12. Ini. Nah sekarang nomor 14. Hasil dari min 8 min 48 bagi min 8 dikali 2 kurang 3. Kalau ada kayak gini kamu kerjain, ini ada kali ada bagi, berarti yang pembagian dulu bisa, biar angkanya nggak terlalu besar nanti. Berarti min 8 nya tulis dulu gini, terus dikurang min 48 dibagi min 8, sama kayak 48 bagi 8 itu 6. Terus min bagi min itu kan positif jadinya. Terus dikali 2 kurang 3. 2 kurang 3. Nah berarti ini minus 8 dikurang 6 dikali 2 itu kan 12. Terus dikurang 3. Berarti min 8, min 12, min 3. Berarti hasilnya min kan nanti. Kamu utang 8, utang lagi 12, utang lagi 3. Berarti utangnya makin banyak, yaitu 8 tambah 12 itu 20, tambah 3, 23. Ini harusnya hasil akhir. Di jawabannya itu enggak ada, minus 23 harusnya. Atau kalau dikaliin sama ini dulu, berarti nanti min 8 min 48 bagi min 8 itu 6, terus dikali 2 dikali min 3 itu kan min 1, berarti jadi min 8 min 6 dikali min 1 berarti positif 6. Jadi min 8 tambah 6 itu min 2. Kalau ada tanda kurung di antara di luarnya 2 sama 3, baru kamu caranya kayak gini. Tapi ini karena nggak ada tanda kurung, berarti harusnya ini jawabannya. Berarti tambahin aja yang E. Itu adalah min 23. Nah, ini yang betul. Nah, sekarang Pak Burhan seorang pedagang beras. Ia membeli beras sebanyak 5 karung. Tiap karung berisi 50 beras. Lalu beras tersebut dikemas ulang dalam 10 kg sebanyak 9
kemasan. 5 kilo sebanyak 20 kemasan, dan sisanya dikemas dalam 4 kemasan, dikemas dalam kemasan 4 kg. Banyak kemasan 4 kg adalah, berarti pertama kamu hitung dulu itu jumlahnya berapa kilo. Kan tadi punyanya 5 karung. 5 karung. Berarti 5 karung. Jadinya dikali itu 5 karung. Satu karungnya itu berisi 50 kg beras. Berarti 5 karung kamu kaliin 5 dikali 50 kg. 5 dikali 50 kg itu kan 50 dikali 5 250. Jadi semuanya itu ada 250 kg. Terus pertama, beras tersebut dikemas ulang dalam kemasan 10 kg sebanyak 9 kemasan. Berarti ingin dimasukkan ke kemasan yang isinya 10 kg, itu ada 9 kemasan. Berarti 10 kg dikali 9 itu adalah 10 dikali 9 90 kg. Lalu dia bilang lagi 5 kg sebanyak 20 kemasan. Berarti ada 20 kemasan itu kayak bungkus ya. Berarti kamu kaliin, oh ada 5 kg nih, ada 20 kemasan, masing-masing isinya 5 kg dikali 20 kemasan, berarti 20 kali 5 itu kan 100, jadi 100 kg. Nah, tapi tadi total semuanya itu 250 kg. Ini yang udah kamu masukin ke kemasan-kemasan atau kantong-kantong kecil itu 90 kg sama 100 kg. Berarti kalau mereka ditambah 90 ditambah 100 itu kan 190 kg. 190 kg. Biasa bisa loh. Dah, sekarang Biasanya bisa digituin. dia nanya banyak Mana ini? kemasan Ini yang isinya itu 4 kg. Kan ini 4 kg berarti sisanya. Berarti kamu kurangin dulu 250 dikurang 190. Itu kan berarti ini 15 kurang 9 gak bisa, berarti tambahin 1. 5 kurang 9 gak bisa, tambahin 1 berarti jadi 15. Nah, ini berarti jadi 15. Terus ini sisa 1. Nah, 15 dikurang 9 itu 6. Jadi 60 kg yang masih sisa. Terus kamu akan isi itu berapa kemasan? Kalau setiap kemasannya itu 4 kg. Tadi sisanya 60. Berarti 60 dibagi 4 kg. Berarti dapat 60 bagi 4 itu kan 15. 15 kemasan. Ini 15. Ini dia yang B. Nah, sekarang ini sebuah bak mandi mula-mula berisi 21 liter air. Kemudian bak mandi diisi air dari keran dengan debit 13 liter per menit. Jika volume bak mandi 216 liter, maka waktu yang diperlukan untuk mengisi bak hingga penuh. Nah, kalau ini ada segitiga. Ini yang paling atas itu volume. Terus ini bebas, bisa di sini debit, bisa di sini waktu, atau dibolak-balik. Sini debit, sini waktu. Yang penting atasnya itu harus volume. Ini atasnya volume. Nah, dia bilang mula-mula berisi 21 liter air. Kemudian bak air diisi air dari keran dengan debitnya 13 liter per menit. Berarti debitnya diketahui ini 13 liter per menit. Debit itu 13 liter.
per menit. Ini per menit. Nah, terus kalau volume bak mandinya itu 216 liter. 216 liter volume bak mandinya. Berarti waktu yang diperlukan untuk mengisi bak hingga penuh. Berarti karena awalnya ini udah ada 21 liter, tapi sampai penuh nih baknya ini, itu bisa muat sampai 216 liter. Ini udah keisi 21 liter, mungkin sampai sini akhirnya. Itu 21 liter. Berarti masih kurang berapa tuh? Berarti kamu hitung masih kurang berapa? 216 itu dikurang 21, kan udah keisi 21. Berarti 6 kurang 1 itu 5. Terus ini berarti jadi 11. Ini tinggal 1. 11 kurang 2 itu 9. Jadi 195. Berarti masih kurang 195. Ya, berarti volumenya ini masih kurang 195 liter. Ini. Nah, yang ditanya waktu yang diperlukan untuk mengisi bak hingga penuh. Waktu di sini berarti untuk cari waktu yang atas dibagi yang bawah. Waktunya kan belum ketahuan. Berarti yang atasnya itu volume dibagi debit. Nah, ini untuk cari waktu. Berarti volume dibagi debit. Volumenya itu adalah 195 liter. Ini volume berarti muatannya. Dia perlu berapa lagi untuk mencapai ini 216. Tadi kan isinya udah ada, awalnya itu 21. Berarti masih muat 195 liter lagi biar sampai penuh. Terus debitnya itu 13 liter per menit. Berarti 13 liter per menit. Ini. Nah, kalau ada kayak gini berarti kamu bagi. Ini kan sama-sama liter, bisa kamu coret liternya. Jadi nanti sisa menit aja. Berarti ini. Jadi 195 dibagi 13. Coba di sini. 195 dibagi 13. Itu kan dapat 1. 1 dikali 13 itu 13. Terus dikurang 5, terus 9 dikurang 3 itu 6. Jadi 65 dibagi 13. Nah, bisa nih 5 kali 5 kali 13 65. Dikurang sudah 0. Berarti hasilnya itu 15. Jadi waktunya yang diperlukan 15 menit. Ini. Ya. Sekarang nomor 17. Perhatikan gambar. Gambar ini. Suatu tampungan air dapat diisi melalui 3 keran, yaitu keran A, keran B, dan keran C. Masing-masing memerlukan waktu seperti tampak pada tabel. Kalau keran A, biar tampungannya penuh itu perlu 3 jam. Terus keran B perlu 4 jam, keran C perlu 6 jam. Yang ditanya, jika keran B dibuka dan mengisi tampungan setengah penuh, keran B dibuka dalam waktu berapa lama? Ya, tampungan dapat diisi melalui 3 keran. Masing-masing memerlukan waktu seperti berikut. Kalau keran B dibuka dan mengisi tampungan setengah hingga penuh, berarti setengah nggak sampai penuh ya, sampai sini doang setengah. Maka dibuka dalam waktu berapa? Nah, ini kan yang diketahui untuk mengisi tampungan hingga penuh. Kalau keran B itu sampai penuh full airnya 4 jam. Berarti kalau cuma setengah aja, berarti setengah dari 4 jam. Itu setengah dari 4 jam kan 1 dikali 4 itu 4 dibagi 2.
4 dibagi 2 itu 2, berarti 2 jam. Ini nah, karena nomor 18, pasangan faktor dari bilangan 48. Namanya faktor berarti kamu pikirin 48 itu bisa dibagi sama berapa aja. Tuh. Kalau dia bilang ini 1 sama 48 ya, karena 1 dikali 48 itu kan 48. Terus 2 dikali 24, ya betul, karena 2 dikali 24 itu hasilnya 48. Lalu 3 dikali 12. Nah, 3 dikali 12, coba 12 dikali 3. Itu hasilnya adalah 2 dikali 3, 6, 1 dikali 3, 36 harusnya, tapi dia malah 48. Berarti yang ini salah. Sekarang coba yang ini, yang B. Tadi 1 kali 48 betul, 48, 2 kali 24 betul, 48, 3 dikali 16. 16 dikali 3. 6 kali 3 itu 18, 8, 1, 3 dikali 1 itu 3, tambah 1, 4, 48. Ini betul. Ini benar. Terus 4 dikali 12, coba 12 dikali 4, 2 dikali 4 itu 8, 1 dikali 4, 4, jadi 48. Ini benar. Terus 6 dikali 8, 48 juga, ya betul. Berarti yang B. Kalau ini yang C kita periksa salahnya di mana. Salahnya di sini ya. 8 dikali 12 sama ini 6 dikali 12. Yang tadi kita hitung 4 dikali 12 aja udah pas 48. Masa dia bilang 6 kali 12 terus 8 kali 12 itu 48. Berarti kan bukan, lebih besar lagi. Karena 6 kali 12 itu 72, 8 kali 12 itu 96. Berarti dia salah di sini. Nah, terus kalau ini yang D salahnya di sini. 6 kali 12 itu bukan 48 tapi 72. Salah. Berarti jawabannya ini yang A. Yang B. Nah, sekarang nomor 18. KPK dan FPB dari 30 dan 48 adalah, kalau KPK kakak carinya pakai tabel gitu. Berarti kamu bikin tabel ini gini. Gimana ya? Oh, salah. Tabelnya tuh gini. Nah, ini ya, ini 30, terus ini 48. Cari KPK dulu ya. Kalau KPK kakak selalu urut, itu dari angka paling kecil. Ini angka 2. Berarti 30 dibagi 2 itu kan 15. Terus 48 dibagi 2 itu adalah ini 15 tadi, terus 48 dibagi 2 itu 24. Berarti ini dilingkarin kan, karena sama-sama bisa dibagi 2, ini berubah angkanya. Terus dibagi 2 lagi bisa, berarti ini jadi 12 kan, 24 dibagi 2. Terus 15 bagi 2 nggak bisa karena ganjil, berarti tetap 15. Nah, karena yang berubah kalau dibagi 2 itu cuman ini 24 jadi 12, tapi 15 nya nggak bisa, berarti jangan kamu lingkarin 2 yang ininya. Terus bagi 2 lagi bisa, ini 12 dibagi 2 itu 6. Terus 15 bagi 2 nggak bisa, tetap 15. Nah, karena ini cuma satu lagi yang berubah, 15 yang nggak bisa, nggak usah kamu lingkarin. Sekarang bisa dibagi 2 lagi, yaitu 6 dibagi 2 adalah 3. Ini, terus 15 bagi 2 nggak bisa, tetap 15. Berarti jangan dilingkarin juga. Nah, sekarang baru dibagi 3, karena kan udah sama-sama ganjil, nggak bisa dibagi 2 lagi. Sama-sama dibagi 3, berarti 3 bagi 3 itu 1. Terus 15 dibagi 3 itu 5. Nah, ini karena berubah kan, 3-nya berubah jadi 1 pas kamu bagi 3, 15-nya berubah jadi 5 pas kamu bagi 3. Berarti 3 yang ini dilingkarin, karena sama-sama dibagi dua-duanya. Sekarang satu lagi, kamu bagi 5 deh. Kan intinya kalau KPK biar semuanya itu jadi angka 1. Ini kiri sama kanannya jadi angka 1 kalau KPK. Berarti 1 dibagi 5. Mereka kalau udah 1 ini tetap kamu tulis 1 aja. Terus 5 dibagi 5 itu adalah 1. Nah, sampai kayak gini sudah final. Berarti ini juga nggak dilingkarin 5-nya, karena 1-nya udah jadi 1, udah nggak berubah.
Berarti sekarang kamu hitung KPK. Kalau KPK semuanya dikali gini, berarti 2 dikali 2 itu 4, terus dikali 2 itu 8, dikali 2 lagi itu 16, terus 16 dikali 3 itu, nah tulis dulu ya, ini yang pertama itu 2 dulu, 2 dikali 2 yang ini, terus dikali 2 yang ini, terus dikali 2 yang ini, terus dikali 3 sama dikali 5 terakhir, kali 3 terus dikali 5. Nah 2 dikali 2 itu 4, dikali 2 8, dikali 2 16, dikali 3 48, 48 dikali 5 berapa tuh? 48 dikali 5, ini 0, 4 kali 5 20, tambah 4 24. Ini berarti KPK nya itu 240 nih. Terus kalau FPB nya, FPB adalah yang kamu lingkarin tadi, yang sama-sama bisa dibagi, dua-duanya, kanan dan kiri, jangan satu aja. Berarti yang sama-sama dibagi itu yang angkanya berubah. Ini adalah 2 dan 3, berarti FPB nya 2 dikali 3, 2 kali 3 itu adalah 6. Sudah, jadi KPK nya 240, FPB nya 6. Nih. Ya jangan terbalik ya, karena dia nanyanya KPK dulu. KPK nya berarti yang kamu kaliin semua itu 240, baru dia nanyanya FPB 6. Nah 240 sama 6. Kalau kamu jawab ini dulu, 6 dulu, itu salah nanti, kecuali dia nanyanya FPB dulu. Nah terus 3 buah bus sekolah tiba di tempat pemberhentian bus setiap 10 menit. Lalu setiap 6 menit loh. Setiap 6 menit, terus setiap 10 menit dan 15 menit. Jika bus berangkat bersamaan, yaitu pukul 6.30 pagi, maka waktu yang akan ditunjukkan pada jam ketiga bus tersebut berhenti secara bersamaan untuk ketiga kalinya. Oh, berarti kita cari KPK-nya dulu. Kalau ada soal kayak gini ditanya bersamaan, berbarengan gitulah. Berarti dia itu kamu cari KPK-nya. KPK dari ini 6, 10 dan 15. Nih, dari 6 terus 10 sama 15. Berarti kamu bagi berapa tuh? Ini KPK sama-sama bagi 2 dulu ya. Berarti ini 6 bagi 2 itu 3, 10 bagi 2 itu 5. Kalau 15 bagi 2 nggak bisa karena ganjil. Nah sekarang kamu bagi lagi. Sekarang karena ganjil semua nggak bisa dibagi 2 udah pasti, berarti bagi 3 sekarang. Ya 3 dibagi 3 itu 1, 5 bagi 3 nggak bisa, 5, terus 15 bagi 3 itu 5. Nah sekarang terakhir tinggal bagi 5 semuanya, dibagi 5 itu 1, 5 bagi 5 1, 5 bagi 5 1. Ini udah 1 semua, berarti sudah selesai KPK nya. Tinggal kamu hitung KPK nya itu adalah 2 dikali 3 dikali 5. Ini ya, 2 kali 3 dikali 5, 2 kali 3 dikali 5, 2 dikali 3 itu 6, 6 dikali 5 itu 30. Nah KPK nya 30. Lalu dia bilang bus itu berangkat bersamaan pukul 6 pagi, 6.30 pagi. Waktu yang akan ditunjukkan pada jam ketiga bus tersebut berhenti secara bersamaan untuk ketiga kalinya. Nah berarti ini kalau yang pertama kali, kalau yang kedua kali berarti ini 6.30 ditambah 30, berarti jadi jam 7. Tapi dia nanyanya pada jam ditunjukkan, yang akan ditunjukkan pada jam
Ketiga bus tersebut berhenti secara bersamaan untuk ini ketiga kalinya. Berarti ketiga kalinya ini 6.30 ditambah 30 dulu. Untuk kedua kalinya berarti jam 7. Terus ditambah jam 7 ditambah 30 menit lagi. Itu adalah 7.30. Nah, berarti ini mereka berhenti bersamaan jam 7.30 untuk ketiga kalinya.